Sahabat Akela, saat ini ada begitu banyak kekhawatiran akan terjadinya resesi global yang bermula dari kekhawatiran akan tingginya angka inflasi di Amerika Serikat yang mencapai angka 9,1% year on year. Di mana ini adalah angka tertinggi selama 4 dasawarsa terakhir dan ini akan memicu The Fed untuk menaikkan suku bunga secara agresif sehingga terjadilah perlambatan ekonomi yang berujung resesi. Akibatnya hampir semua media mainstream dan media sosial kini dihujani oleh kekhawatiran akan terjadinya resesi global. Pertanyaannya adalah, apakah kita akan segera memasuki fase resesi global yang kembali berulang kembali sesudah di tahun 2020 kita mengalami resesi akibat pandemi COVID-19? Simak detailnya hingga akhir video ini, Anda akan menemukan detail data yang seringkali tidak bisa Anda peroleh sebelum menggali data real langsung pada sumbernya. Seperti biasa, video ini dipersembahkan oleh Akela Trading System, pusat pembelajaran investasi dan trading bursa saham Amerika meliputi US stocks, ETF, dan derivatif termasuk futures, options, dan option on futures. Jika Anda ingin belajar tentang investasi maupun trading di bursa Amerika, silakan kunjungi www.tradingnyantai.com. Nah, sahabat Akela, sebelumnya pada video yang lalu kita bahas tentang inflasi, mari kita sekarang bahas tentang resesi. Karena saat ini juga di media ada begitu banyak kehebohan tentang kemungkinan terjadinya resesi di Amerika yang berakibat resesi global dan tentunya berakibat juga pada negara kita. Nah, mari kita lihat. Ini ada banyak berita. Sehubungan dengan itu, contohnya yang pertama adalah dari Reuters. Reuters bilang Elon Musk akan memangkas tenaga kerja di Tesla sebanyak 10%. Ya. Dan ini langsung memicu kekhawatiran bahwa pengangguran akan naik dan seterusnya. Nah, kemudian ini direspon di media di tanah air mengatakan bahwa kapan resesi Amerika bakal terjadi. Ini prediksi Elon Musk. Nah, mari kita teruskan lagi. Bloomberg itu bilang US recession this year is now more likely than not. Ya, ini kata Nomura, salah satu broker security, ya, security broker dealer di Amerika. Dan ini juga langsung direspon oleh CNBC Indonesia. Ya, bilang bahwa rakyat Amerika Serikat makin miskin, resesi sudah terjadi. Ya, dan mari kita teruskan lagi. Ini beritanya lagi di Yahoo Finance, ya, Yahoo Money. Itu ada headline beberapa waktu yang lalu mengatakan bahwa Treasury Secretary Janet Yellen, I don't think recession is inevitable. Dan ini oleh media di tanah air kemudian diterjemahkan menjadi Amerika resesi tidak terelakkan, perekonomian akan melambat. Nah, ini kudu jeli. Coba Anda perhatikan ya. Kata-kata Yellen, I don't think recession is inevitable. Ini adalah kalimat yang di dalam dunia linguistik ini sangat terkenal. Ini istilahnya adalah double negative. Ya, saya tidak berpikir bahwa resesi tidak bisa dihindari. Namun di Indonesia kemudian oleh media diterjemahkan menjadi Amerika resesi tidak terelakkan. Nah, mari kita teruskan. Sejalan dengan itu ada begitu banyak media yang juga memberikan headline yang senada. Menteri Keuangan Amerika Serikat, maksudnya Janet Yellen ya, US Treasury Secretary. Ekonomi akan melambat, resesi tidak terelakkan. Nah, kemudian media kontan bilang Menteri Keuangan Amerika Serikat, resesi di Amerika Serikat tidak terhindarkan. Ya. Nah, mari kita teruskan ya, di Tribun. Ya, Amerika Serikat terancam badai krisis ekonomi. Menteri Keuangan Amerika Serikat Janet Yellen pasrah. Nah, kemudian ada satu media yang terjemahannya beda sendiri ya. Dia bilangnya Yellen, resesi AS bukan tak terelakkan. Nah, ini senada dengan Yahoo Finance ya. Namun ekonomi bakal melambat.
Berhubung yang satu bilang bukan tidak terelakkan, yang satu bilang tidak terelakkan lagi, maka pertanyaannya mana yang benar gitu kan. Dan saya berikan linknya, kata-kata Yellen ini saya ada di wawancaranya dengan ABC News, dan komplitnya Anda bisa nonton sendiri, linknya saya berikan di deskripsi. Pada detik ke-34 dia bilang, I don't think a recession is at all inevitable. Nah, guna mengklarifikasi kesimpang siuran ini, ayo kita coba, kita tanya Mbah Google, ini kalau diterjemahkan oleh Mbah Google jadinya seperti apa? Nah, mari kita masukkan ke Google Translate, dan Google Translate keluar dengan jawaban seperti ini ya. I don't think a recession is at all inevitable. Itu diterjemahkan menjadi saya tidak berpikir resesi sama sekali tidak bisa dihindari. Bapak Ibu, ini sekali lagi dalam dunia linguistik ini sangat terkenal dengan istilah kalimat double negatif yang artinya jadi positif ya. Artinya Janet Yellen berpikir bahwa masih ada peluang resesi Amerika bisa dihindari ya. Nah, Bapak Ibu, mari kita teruskan ya. Seperti biasa saya tidak akan melakukan judgement, mengambil keputusan berdasarkan headline media, tapi kita gunakan indikator. Dan sama dengan indikator inflasi, growth indicator itu juga ada dua macam. Ada lagging indicator dan ada juga leading indicator. Ya, dan saya akan mulai dari yang lagging indicator. Lagging indicator yang sangat terkenal sehubungan dengan growth, ya, itu adalah yang pertama namanya GDP Annual Growth Rate. Ya, Bapak Ibu, teman-teman semua, Anda bisa lihat ini adalah GDP final, ya, final GDP yang dirilis tanggal 29 Juni. Angkanya minus 1,6%, yang artinya ada perlambatan atau kontraksi, ya, pertumbuhan negatif. Nah, ada satu pandangan atau prinsip yang mengatakan, yang mendefinisikan bahwa resesi itu adalah quarterly GDP negatif 2 quarter berturut-turut ya. Tapi hati-hati ya, apabila nanti di bulan Juli akhir muncul angka GDP negatif, itu belum tentu artinya resesi, karena perhatikan ada 3 macam angka GDP ya. Ada preliminary GDP, ada advance GDP, dan yang kita lihat di sini adalah angka final GDP. Dengan demikian, angka final GDP berikutnya bukan bulan Juli, bukan bulan Agustus, tapi 3 bulan sesudah Juni. Berarti final GDP berikutnya itu adalah September. Jika Anda membandingkan angka final GDP dengan preliminary GDP, maka itu namanya bukan comparing apples to apples. Kenapa? Karena yang Anda bandingkan adalah 2 hal yang berbeda. Jadi kalau mau bilang quarterly GDP negatif 2 quarter berturut-turut, itu haruslah final GDP dengan final GDP berikutnya, bukan final GDP dengan preliminary atau advance GDP. Oke ya, clear ya sampai di sini. Mari saya teruskan sekarang. Nah, angka GDP negatif ini bukan atau belum berarti resesi sudah terjadi. Perhatikan di tahun 2014 angka final GDP pernah negatif loh, ya.
Tapi ya pada waktu itu bahkan negatifnya 2,9% negatif, tapi ini bukan berarti pada tahun itu terjadi resesi kan? Ya, mana ada resesi tahun 2014. Kemudian di tahun 2015 juga ada kontraksi lagi minus 0,2% dan itu bukan resesi. Nah, mari kita lihat sekarang ya. Berdasarkan Trading Economics, angka annual GDP ini ya, ini di annualize. Datanya ada annualized GDP growth dan data terakhir menunjukkan ini plus 3,5% ya. Anda bisa lihat datanya di tradingeconomics.com. Nah, beda dengan Anda lihat di tahun 2020 itu sempat terjadi kontraksi 9,1%, kemudian kontraksi lagi 2,9%, kemudian 2,3%, dengan kata lain 3 kuartal berturut-turut ini kontraksi atau GDP negatif dan ini artinya resesi ya di tahun 2020. Nah, ini adalah lagging indicator pertama, sangat terkenal. Kenapa? Karena yaitu tadi resesi didefinisikan sebagai angka GDP quarterly 2 kuartal berturut-turut. Sebenarnya apa sih angka GDP? GDP itu adalah Gross Domestic Product, itu adalah total output barang dan jasa dari suatu negara. Nah, kalau total output barang dan jasanya ini tambah sedikit, maka itu artinya kontraksi. Dia tidak growing ya antara quarter sekarang dibandingkan dengan quarter yang sama pada 1 tahun sebelumnya. Nah, dia tidak bertumbuh berarti karena itu disebut kontraksi. Kalau dia kontraksi 2 quarter berturut-turut, maka berarti dia disebut resesi. Nah, kenapa disebut lagging indicator? Ya karena berarti harus kejadian kontraksi 2 quarter dulu baru kita tahu kan, berarti udah 6 bulan terjadi kontraksi kita baru tahu bahwa terjadi resesi. Karena itu disebut lagging indicator. Ini adalah lagging indicator yang pertama. Lagging indicator yang berikutnya itu adalah angka pengangguran. Logikanya sederhana. Kalau resesi maka penganggurannya naik. Contohnya gimana? Contohnya seperti yang terjadi di tahun 2020 karena lockdown di mana-mana, Anda ingat itu, maka angka pengangguran itu langsung melonjak kayak begini, tembus di atas 14%. Boom. Ya, maka ini resesi. Ciri khas resesi itu adalah angka pengangguran yang naik. Nah, akan tetapi Anda perhatikan di situ, saat ini angka pengangguran itu adalah di bawah 4% dan itu artinya angka pengangguran di Amerika itu lebih rendah atau sudah mencapai titik terendah sama seperti sebelum terjadi COVID. Ya. Angka pengangguran sudah levelnya sama seperti pre-COVID. Nah, indikator lagging yang ketiga itu adalah non-farm payroll. Wow, ini terkenal sekali. Diterbitkan, dirilis tiap Jumat pertama tiap bulan. Ya, nah, oleh Bureau Labor Statistic. Ya, Bapak Ibu Anda perhatikan. Angka non-farm payroll yang terakhir dirilis pada tanggal 8 Juli hari Jumat minggu lalu. Angkanya 372.000, ada penambahan tenaga kerja sebanyak 372.000. Dan itu berarti jauh lebih tinggi daripada perkiraan. Dan itu juga berarti ya kurang lebih stabil dengan bulan sebelumnya. Ya, ada penambahan 384.000. Nah, pertanyaannya sederhana. Jika jumlah tenaga kerjanya masih bertambah, kok disebut resesi ya? Kalau yang namanya resesi itu adalah penganggurannya yang naik, bukan jumlah tenaga kerjanya yang naik. Ya, berarti lagging indicator tidak memberikan konfirmasi bahwa Amerika saat ini tengah mengalami resesi. Ya, mari kita teruskan sekarang dengan leading indicator. Ya. Nah, apakah Amerika juga akan mengalami resesi? Belum nampak tanda-tandanya ya kalau dari lagging indicator. Nah, bagaimana dengan leading indicator? Mari kita lihat. Leading indicator yang pertama itu adalah
Institute of Supply Management atau ASM Manufacturing Index. Ini adalah data survei yang dilakukan terhadap semua manajer pembelian manufaktur-manufaktur di Amerika. Kemudian angkanya diolah dan apabila angkanya di atas 50 itu artinya manufaktur masih growing atau expand, berarti mereka masih melakukan pembelian bahan baku, ya, inventory bahan bakunya masih nambah, ya, atau ekspansi. Sementara kalau angkanya di bawah 50, maka itu artinya kontraksi. Karena itu, ciri khas resesi adalah seperti yang terjadi di tahun 2020, lihat itu, angka ASM Manufacturing itu di bawah level 50, maka itu namanya resesi. Kalau Anda perhatikan sekarang, angka ASM Manufacturing, by the way, angka ASM Manufacturing itu selalu diterbitkan pada hari kerja pertama tiap bulan. Dan dalam hal ini adalah data terakhir tanggal 1 Juli. Ya, angkanya 53 yang menunjukkan berarti bahwa manufaktur di Amerika masih ekspansi, belum kontraksi. Nah, kita lanjutkan ke leading indicator yang kedua. Itu adalah sama dengan ASM manufaktur, tapi ini bedanya bukan di sektor manufaktur, tapi di jasa atau service. Ya, PMI singkatan dari Purchasing Manager Index, ya. Jadi lengkapnya disebut ASM Services PMI. PMI itu Purchasing Manager Index. Anda perhatikan, angkanya bahkan 55,3 dan bandingkan dengan konsensus 53,9, berarti angkanya jauh lebih kuat daripada konsensus, ya, dan kurang lebih stabil dengan data sebelumnya, cuma ada penurunan sedikit. Nah, ini adalah leading indicator kedua, yakni di sektor jasa atau services. Yang ketiga, ya, itu adalah jumlah lowongan tenaga kerja atau jobs opening. Ya, logikanya sederhana. Kalau resesi, maka jumlah perekrutan tenaga kerjanya pasti turun. Justru PHK-nya yang naik, justru penganggurannya yang naik. Itu namanya resesi. Tapi Anda perhatikan baik-baik sekarang, ya. Ini Anda bisa lihat sendiri, garis yang merah itu adalah grafik angka pengangguran. Oke. Kemudian yang coklat ini itu adalah jumlah jobs opening. Anda perhatikan jumlah perekrutan tenaga kerja di Amerika saat ini, bahkan jobs openingnya jauh lebih tinggi daripada periode pra-COVID, ya. Jadi sebelum COVID, jumlah lowongan tenaga kerjanya saat itu tidak sebanyak sekarang. Kalau resesi, kenapa perusahaan-perusahaan ini begitu agresif untuk merekrut tenaga kerja, ya? Dan Anda perhatikan lagi, ya, pada waktu ini adalah yang histogram yang warna hijau, ini adalah grafik total jumlah tenaga kerja, ya, atau total non-farm payroll. Nah, total non-farm Anda perhatikan, jumlah total non-farm saat ini itu hanya sedikit di bawah sebelum kondisi pra-COVID. Berarti dengan kata lain, tugas The Fed untuk mencapai yang namanya maksimum employment itu sebenarnya cuma kurang dikit sekali, ya, sudah berhasil. Berarti dengan kata lain, kalau jumlah tenaga kerjanya maksimum kayak begini, job openingnya buka di mana-mana, ya, apakah ini bisa disebut resesi atau menuju resesi? Ya, nah, leading indicator yang keempat, ya, dan yang keempat ini sangat terkenal, sedemikian terkenalnya sehingga saya buatkan video. Pada video yang sebelumnya Anda bisa akses video tersebut di link di atas ini. Namanya yield curve. Ya, yield curve itu adalah pada dasarnya selisih yield atau imbal hasil obligasi antara tenor 10 tahun dengan tenor 2 tahun. Tenor 10 tahun dengan tenor 3 bulan. Ya,
maka akan muncul grafik seperti ini. Nah, Anda bisa lihat ini dari website The Fed langsung saya ambil. Ketika angkanya drop di bawah garis horizontal warna hitam, itu namanya inverted yield curve atau kurva imbal hasil obligasi terbalik. Ya, saya sudah pernah bahas ini pada video sebelumnya. Anda bisa periksa di video tersebut komplitnya. Saya khusus bahas tentang inverted yield curve. Nah, inverted yield curve itu disebutkan sebagai salah satu leading indicator yang menunjukkan adanya indikasi akan terjadi resesi di masa yang akan datang ya. Nah, saya tidak menolak bahwa adanya kemungkinan terjadinya resesi sesudah adanya inverted yield curve ini. Akan tetapi ya, saya mau tunjukkan kepada teman-teman semua sahabat Akela bahwa kondisi inverted yield curve kali ini itu tidak sama dengan kondisi inverted yield curve sebelumnya. Kondisi inverted yield curve saat ini itu adalah hanya terjadi di kurva 10 tahun, ya, imbal hasil 10 tahun dengan 2 tahun. Itu memang inverted. Akan tetapi ya, 10 tahun dan 3 bulan, selisih antara yield 10 tahun dan 3 bulan, itu masih belum inverted. Ya. Sementara inverted yield curve yang terjadi sebelum resesi di Amerika tahun 2008 dan 2000, itu semuanya menunjukkan bahwa kedua yield curve ini, ya, yield curve 10 tahun terhadap 2 tahun itu inverted, kemudian yang 10 tahun terhadap 3 bulan itu juga inverted. Dua-duanya inverted. Kemudian apa yang terjadi di tahun 2000 ya, itu terjadi resesi. Terus kemudian ini juga dua-duanya inverted, kemudian tahun 2008 terjadi resesi. Nah, kemudian tahun 2019 dua-duanya adalah inverted, maka tahun 2020 terjadi resesi walaupun itu adalah gara-gara Covid. Nah, kemudian kali ini ya 10 years dan 2 years ini inverted, tapi 3 bulan nggak inverted. Dan kenapa ini bisa terjadi, itu tidak lain adalah pada video yang sebelumnya saya juga sudah jelaskan. Ini adalah terjadinya inverted yield curve ini itu adalah karena adanya inflation backwardation. Ya, Anda perhatikan expected inflation berdasarkan kurva yield 30 tahunan terhadap TIPS Treasury Inflation Protected Security ya, itu adalah 2,2, sementara pada tenor yang 10 tahun 2,36, tenor 5 tahun 2,54. Dengan kata lain, expected inflation berdasarkan inflation break even rate atau expected inflation ya Bapak Ibu, selisih antara yield treasury dengan TIPS. Ya, penjelasannya lagi-lagi ada pada video yang sebelumnya, Anda bisa cek di situ. Ya, Anda bisa lihat bahwa semakin panjang tenornya, inflasinya, expected inflation-nya tambah rendah. Itu artinya ada inflation backwardation. Berarti investor bond investor itu melihat bahwa inflasi ini akan mereda seperti itu. Ya, dan ini yang membuat yield curve jadinya inverted. Nah, Bapak Ibu, seterusnya lagi, leading indicator. Ya, saya tidak bisa bilang sebenarnya ini leading indicator karena ini adalah earnings dan earnings itu adalah berdasarkan data yang sebelumnya. Tapi kita bisa perhatikan di sini. Ya. Berdasarkan data earnings S&P 500, Anda bisa lihat ya rata-rata earnings corporate S&P 500 ini masih uptrend kayak begini. Resesi itu baru terjadi apabila ya earnings corporate ini itu jeblok kayak begini, nah itu resesi. Ya, kalau earningsnya jeblok kayak begini, nah itu artinya resesi. Ya, paling enggak ya seperti yang terjadi di tahun 2008 dia jeblok begini, paling enggak di tahun 2020 itu dia ada penurunan. Tapi kali ini di tahun 2022 ini malah ngegas naik ya. Katanya kalau resesi perusahaannya itu nggak tambah untung, kalau perusahaannya untungnya tambah banyak itu namanya bukan resesi ya. Nah kemudian
probability US recession ini juga diukur terus oleh The Fed, dan Anda bisa lihat di sini ya bagaimana mengakses charts ini. Saya berikan juga linknya pada kolom deskripsi di bawah. Anda bisa lihat di situ kemungkinan atau peluang terjadinya resesi berdasarkan smoothed US recession probabilities itu hanya 0,48% ya. Berarti dengan kata lain, data leading indicator menunjukkan bahwa belum nampak tanda-tanda kemungkinan terjadinya resesi, Bapak Ibu. Nah, sahabat Akela, bagaimana menurut Anda? Apakah Anda meyakini bahwa resesi Amerika tidak terelakkan sehingga pada akhirnya seluruh dunia akan kembali terpuruk ke jurang resesi global? Atau Anda memilih berada pada kelompok anti-mainstream, yakni berdasarkan lagging indicator, non-farm payroll, angka pengangguran, serta leading indicator ISM manufacturing, ISM service, job opening, inflation backwardation, kemudian Fed probability of recession, serta ucapan Janet Yellen sendiri yang mengatakan bahwa resesi Amerika sesungguhnya masih bisa dielakkan. Silakan ketik komentar Anda pada kolom di bawah ini. Semoga bermanfaat dan sukses selalu untuk Anda.